Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak? Bapak berharap kalian di sana sehat semua dan belajar semakin semangat. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik anak-anak. Materi kita hari ini adalah pemerintahan demokrasi terpimpin yang berjalan dari tahun 1959 sampai dengan 1966. Banyak orang menyebut pemerintahan saat itu dengan nama demokrasi terkelola. Soekarno ingin mengubah konsep pemerintahan sebelumnya di masa demokrasi liberal lebih terkelola, lebih tersistematis, dan lebih terkontrol dengan nama konsep demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin didasarkan atas bunyi sila yang keempat, dan dari situ dikuatkan kembali dengan keluarnya dekret presiden tanggal 5 Juli tahun 59. Adapun yang menjadi latar belakang dari hadirnya pemerintahan demokrasi terpimpin adalah gagalnya badan konstituante yang dibentuk pada masa demokrasi liberal. Kemudian keluarnya keputusan presiden yang berupa dekret di tanggal 5 Juli tahun 59. Selain itu, adanya demokrasi terpimpin karena dipicu oleh gerakan-gerakan separatisme yang muncul di beberapa daerah di Indonesia saat itu. Ditambah lagi persaingan atau konflik internal yang terjadi di parlemen yang dialami oleh beberapa partai politik yang ada pada saat itu. Atas dasar inilah Soekarno mengambil jalan untuk menjadikan demokrasi terpimpin sebagai dasar jalannya bernegara. Secara umum, kalau kalian ingin melihat karakteristik demokrasi terpimpin itu cenderung banyaknya keputusan diambil atau didominasi oleh Presiden Soekarno sendiri. Bahkan yang terjadi saat itu hampir tidak berfungsinya lembaga tinggi negara karena kontrol penuh dari Presiden Soekarno. Belum lagi banyak hal yang didominasi oleh ABRI atau TNI Angkatan Darat dalam hal kehidupan sosial maupun dalam hal kehidupan politik. Yang sangat disayangkan, di masa demokrasi terpimpin semakin melemahnya hak-hak asasi manusia yang ada pada saat itu. Beberapa sangat mudah kita jumpai bentuk-bentuk pelanggaran terhadap manusia, bahkan ada beberapa kebijakan yang anti terhadap kebebasan pers. Di masa demokrasi terpimpin ini, kalian bisa melihat bahwa Soekarno banyak melakukan atau mengeluarkan kebijakan yang bersifat kontroversi, mulai dari pembubaran DPR, politik bebas aktif yang diganti Soekarno yang cenderung kepada pihak Oldepo dan Nepo, kemudian pembentukan MPRS yang tanpa melalui proses pemilu, penyebar luasan ajaran Nasakom, penyederhanaan partai politik, sampai kepada MPR yang diangkat secara penuh oleh presiden dengan mengeluarkan keputusan Soekarno menjadi presiden seumur hidup pada masa itu. Kebijakan-kebijakan kontroversi ini sering terjadi di masa demokrasi terpimpin. Nah, kalau kita melihat kebijakan politik luar negeri yang dibuat Soekarno di masa itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah pembebasan Irian Barat, kemudian konfrontasi dengan Malaysia, proyek politik mercusuar yang kesemua itu bertujuan untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih baik, tetapi tetap banyak memunculkan pro dan kontra. Nah, dalam pembebasan Irian Barat ada 4 hal yang menjadi strategi bagi bangsa Indonesia saat itu, mulai dari perjuangan dalam bentuk diplomasi, perjuangan dengan cara konfrontasi politik, militer, sampai kepada konfrontasi ekonomi. Perjuangan
merebut Irian Barat berakhir dengan keluarnya persetujuan New York. Di dalam persetujuan itu Irian Barat menjadi bagian dari pemerintahan Indonesia. Mungkin itu anak-anak yang bisa disampaikan di dalam materi ini. Selebihnya kita kerjakan latihan soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.